Pemirsa, Israel membombardir Lebanon di tengah gencatan senjata. Apakah Israel memang tidak ingin perang berakhir? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan pakar politik Timur Tengah, Nasir Tamara. Selamat sore Pak Nasir, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Selamat sore Ibu Aya, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Nasir. Kita langsung saja, Israel masih membombardir Lebanon hingga kini di tengah gencatan senjata. Apakah menurut Anda Israel ini memang sebenarnya nggak berniat untuk perang ini berakhir? Kalau dalam perundingan yang begini penting, memang banyak sekali pada awal itu perbedaan-perbedaan penafsiran. Tapi dalam beberapa hari biasanya perbedaan penafsiran ini akan menjadi lebih jelas. Karena kan tim negosiasi kan rencananya kan bekerjanya Jumat ya, berarti besok waktu kita. Jadi Timur Tengah ini yang biasa disebut Asia Barat, konfliknya itu sudah ratusan tahun ya. Soal Israel dengan Palestina itu sejak tahun 47. Jadi sudah hampir seusia Republik Indonesia konfliknya itu. Namun nggak pernah bisa diselesaikan oleh PBB. Sehingga dibikinlah BOP oleh Presiden Trump. Jadi inilah dalam usaha itu perdamaian itu memang sulit dicapai, tetapi harus dilaksanakan. Kalau menurut saya masalah Lebanon ini memang dengan sendirinya harus dibicarakan. Karena apa? Israel itu sampai tahun 2000 selama 18 tahun itu telah menguasai Lebanon Selatan. Jadi ini bukan suatu yang baru gitu ya. Dan baru kemudian atas desakan internasional dan karena ekonomi yang sulit, baru Israel mundur dari Lebanon sepenuhnya. Nah, sekarang apakah ini akan membuat batalnya gencatan senjata? Saya kira tidak. Baik. Baik, tadi Anda menyebutkan terkait dengan perang Israel dan juga Lebanon ini seolah-olah sepertinya PBB ini tidak bisa membantu untuk menghentikan perang ini. Pak Nasir, kalau menurut Anda, lalu gimana? Apakah Israel dan Lebanon ini bisa menyelesaikan persoalan mereka sendiri tanpa ada negosiator misalnya? Sulit ya, karena di belakang Israel itu ada Amerika Serikat yang mendukung dengan senjataan, tapi juga dengan keuangan. Lebanon ini dekatnya dengan Prancis karena dia dulu adalah jajahan Prancis. Dan Lebanon ini bangsa yang pinter ya, pendidikannya tinggi dan mereka itu diakui sebagai para businessmen yang luar biasa hebatnya. Baik, dan Pak, jadi berarti singkat saja Pak, berarti berapa lama kira-kira perang ini akan bertahan? Oh, menurut perkiraan kita, perang ini bahkan ketika perdamaian itu dicapai antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, perang melawan Lebanon ini akan bisa terus berlangsung karena buat Israel menguasai wilayah selatan Lebanon itu merupakan zona amannya mereka. Jadi mereka akan tidak lagi menjadi sasaran tembak yang karena jaraknya dekat dengan perbatasan Israel. Jadi ini udah masalah survival buat Israel. Di samping itu, kalau selatan dikuasai, makanya Iran juga tidak akan mudah mengirimkan rudal dan drone karena di sana itu banyak penduduk Lebanon yang beragama Islam Syiah juga gitu kan. Baik. Jadi ada kemungkinan bisa salah sasar tembak gitu. Baik. Dan korbannya orang Syiah sendiri. Baik, kita masih belum bisa memastikan ya. Tapi yang menarik dan juga masih menjadi ancaman bagi masyarakat di kawasan dalam hal ini adalah Middle East begitu ya, adalah konflik ya di kawasan ini juga akan masih terus menjadi ancaman. Terakhir, poin-poin gencatan senjata juga kalau dari perspektif pemerintah Amerika masih belum sesuai. Sebenarnya apa sih yang diinginkan pemerintah Amerika dari perang ini, Pak Nasir? Pertama ya, perang itu transit penggunaan Selat Hormuz itu harus tidak boleh lagi dipegang oleh Iran. Amerika dan negara-negara lain itu harus bebas berlayar di sana.
Artinya, Sekarang kan, artinya secara hukum internasional apakah ini sah atau seperti apa? kalau secara hukum internasional itu kan bisa diubah ya. Kalau ada kesepakatan di PBB, hukum internasional itu bisa diubah. Sekarang kan wilayah itu diakui oleh dua negara penguasanya, yaitu Iran dan Oman. Karena itu Iran dan Oman berusaha supaya pengelolaan wilayah Selat Hormuz itu ada di tangan mereka. Pertama masalah Selat Hormuz. Yang kedua yaitu supaya sanksi adanya pasukan Amerika buat orang Iran itu dicabut dan kemudian pasukan-pasukan Amerika Serikat ditarik kayak gitu. Itu yang dikehendaki oleh Iran. Kalau buat orang Iran ada 10 tuntutan mereka yang mereka katakan sudah disetujui oleh Amerika Serikat, tetapi ternyata kenyataannya belum. Yaitu antara lain pencatatan senjata, non agresi, ganti rugi, itu juga yang kita juga. Dan supaya Lebanon merupakan bagian dari gencatan senjata. Jadi selama 2 minggu gencatan senjata, tidak boleh Israel menyerang Lebanon. Ya baik. Jadi bukan tidak hanya Iran dan Amerika saja, tapi juga Lebanon juga termasuk ya. Nah, termasuk. Ya terkait dengan serangan-serangan atau gempuran yang juga masih saat ini terjadi dan kemungkinan di kemudian hari begitu ya. Kalau menurut Anda seberapa kuat sih Iran dapat menahan gempuran Amerika, Pak Nasir? Iran ini ternyata lebih kuat daripada yang diduga orang. Dikirakan perang itu hanya beberapa hari, hitungan jari tangan lah gitu ya. Tapi sekarang kan sudah memasuki 2 bulan lah ya, itu kan sudah lama sekali. Ternyata mereka masih bisa menyerang. Dan Iran tuh ternyata mempunyai persenjataan banyak, stoknya banyak, dan mereka sudah lama mempersiapkan perang ini selama 47 tahun. Kemudian juga ketika dulu kan Iran diembargo penjualan minyaknya kan, sekarang kan dilepas, sehingga mereka bisa menjual minyaknya. Jadi ada uang masuk ke dalam kas negara mereka untuk membeli senjata-senjata. Ya, secara psikologis Pak Nasir, banyak petinggi Iran yang telah wafat. Apakah ini akan menjadi kelemahan untuk Iran ke depannya? Tidak, karena dalam sistem mereka seorang pemimpin saja bisa digantikan. Dan karena di bawah mereka itu sudah disiapkan 4 lapis pengganti mereka. Iran ini jadi suatu bangsa yang kuat sekali dan berani mati. Ternyata dengan perang melawan Irak selama 8 tahun mereka berperang. Iran sendiri, Irak didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet atau Rusia sekarang. Namun mereka memenangkan perang itu. Jadi secara sejarah memang benar Iran ini adalah kaum yang kuat ya? Kaum yang sangat kuat, berani mati, dan mereka itu sudah setua 5.000 tahun. Mereka itu adalah peradaban. Mereka itu menciptakan sistem kenegaraan. Mereka itu menciptakan berbagai teknologi. Dan geografi mereka itu sangat mendukung karena banyak sekali gunung-gunung dan padang pasir. Dan senjata-senjata disembunyikan di gunung-gunung. Terowongan-terowongan beratus kilometer ada di situ. Apakah ini juga menjadi garis komando Iran? Oh iya, garis komando Iran itu. Dan mereka bisa berpindah-pindah karena sedangkan di Vietnam aja ya, dengan terowongan-terowongan tikus dulu ya, tentara Amerika Serikat bisa dikalahkan. Padahal terowongan tikus di Vietnam itu kecil-kecil. Kalau ini besar, kendaraan-kendaraan besar bisa masuk. Ada jalan, segala macam, fasilitas untuk hidup, bahkan fasilitas yang bisa menahan kalau ada serangan nuklir. Baik, terkait dengan masalah internal di Iran sendiri, kita tahu bahwa di awal sempat ada isu bahwa pemerintah Amerika ingin menggulingkan rezim di Iran, kemudian juga ada sosok atau tokoh internal Reza Pahlavi begitu ya, meminta warga Iran untuk mengkudeta. Menurut Anda apakah ini akan didengar oleh rakyat Iran? Tidak, apalagi sejak Trump itu pada hari Paskah mengatakan bahwa dia akan membumi hanguskan Iran sehingga Iran kembali ke zaman batu. Dan yang kedua, bahwa hinaan dari Trump berapa hari yang lalu yang mengatakan dia akan menghancurkan Iran karena alasannya apa? Karena orang-orang Iran dianggapnya semacam binatang, itu kata-kata dia. Dan itu membuat orang Iran itu harga dirinya diinjak-injak. Jadi orang-orang yang dulunya mendukung rencana Shah ini, anaknya Shah Iran yang ingin sekali berkuasa ini, mereka tidak lagi
dan ada nasionalisme yang kuat sehingga orang-orang Iran itu menunjukkan diri dengan mereka tidur-tidur di dekat sumber nuklir mereka, supaya mereka di jembatan mereka menunjukkan mereka tidak takut mati. Gitu. Jadi kalau Jadi nasionalismenya menjadi lebih kuat lagi dibandingkan sebelum perkataan-perkataan kasar yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat. baik, tapi kalau Reza Pahlavi ini sendiri Anda melihat karakter dan juga sosok kepemimpinan jika memang suatu saat akan menjadi pemimpin di Iran seperti apa sih Pak Natsir? Kalau kita lihat kan background-nya sempat menjadi salah satu pemimpin yang baik, ayahnya ya? Ayahnya itu tidak baik karena dia didukung oleh Amerika Serikat, dia merdekanya Amerika Serikat, didukung oleh dinas rahasia namanya Safar dan kejam. Karena itu dia dijatuhkan oleh oposisi di bawah pimpinannya Ayatollah Khomeini. Diganti orang-orang seperti para ulama di belakang Ayatollah Khomeini, para cendekiawan, para buruh, para petani, para pedagang kecil, UMKM itu mendukung pergantian rejim. Dan ini Reza Pahlavi yang sekarang ini, yang junior ini tidak mewakili orang-orang bawah, orang-orang kelas yang miskin di situ. Sedangkan selama 40 tahun, program pemerintah Iran itu adalah satu, membantu orang miskin. Yang kedua, membantu supaya sekolah gratis dari taman kanak-kanak sampai dengan universitas. Yang ketiga, itu pendidikan itu diutamakan. Sehingga orang-orang itu bisa sepenuhnya belajar di Iran. Baik, terkait dengan pemimpin Iran saat ini Mojtaba Khamenei yang sempat beberapa minggu yang lalu dilaporkan kritis, kemudian juga dilarikan ke Rusia begitu ya, dirawat di sana. Kemudian muncul sebuah video bahwa ternyata beliau ini baik-baik saja. Kalau menurut Anda apakah Iran juga mempermainkan calculated ambiguity nih Pak Natsir? Oh iya, karena ini masalah strategi dan berita yang terakhir kan Pak Mojtaba ini adanya di Rusia kan. Rusia mengatakan bahwa dia ada di sana dan dia selamat gitu. Rusia dan Tiongkok itu membantu Iran di dalam perang ini. Mereka membantu dengan mata-mata, dengan citra satelit, sehingga semua tembakan misil, drone dari Iran tuh bisa presisi jatuh. Sehingga itu yang membuat Israel kelabakan. Baik, artinya Iran, Pak Natsir, artinya Iran juga punya strategi yang tidak boleh dianggap remeh ya? Sangat tidak boleh. Mereka mempunyai strategi mosaik namanya ya. Baik, terima kasih. Tidak ada satu kendala sentral. Mereka terdesentralisasi. Baik. Terima kasih kalau begitu Pak Natsir atas diskusinya dan juga waktu Anda bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat beraktivitas kembali Pak Natsir. Terima kasih Bu Aya. Pemirsa, mantan kepala kontra terorisme Amerika Serikat Joe Kent ini melontarkan peringatan keras terkait upaya perdamaian yang dirintis pemerintahan Amerika Serikat dengan Iran. Kent menyebut adanya risiko sabotase dari pihak sekutu khususnya Israel yang dapat menggagalkan rencana gencatan senjata bersejarah dalam 2 pekan ke depan. Essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. Pemirsa, Amerika Serikat menyerang fasilitas kilang minyak Iran di Pulau Lavan.
Beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata, pemirsa, fasilitas kilang minyak Iran di Pulau Lavan dihantam rudal. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Tidak ada korban dalam serangan ini, namun Iran tekankan mereka tidak akan tinggal diam